Insyaallah kita akan masuk judul hari ini, yaitu loba, dhamma, dan cinta dunia. Mungkin boleh dibuka satu ayat saja sebagai pembahasan, kemudian kita serahkan kepada tentu di sini. Surat At-Taghabun boleh. Surat ke-64. Jadi inna ashqala fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Yang paling berat timbangannya di hari akhirat adalah baik hati. Terkadang seseorang sudah melakukan ibadah, dia salat, tapi akhlaknya tak berubah. Malam tanahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yuzhar min Allah ila al-muhdar. Orang yang sebab salatnya tidak berubah, akhlaknya bukan bertambah baik hubungannya dengan Allah, kecuali tambah jauh. Dan masalah itu tidak berpengaruh apakah ia alim atau ia orang biasa, rakyat atau awam. Karena banyak hadis Nabi membicarakan tentang alim-alim yang jahat. Man izdada ilman wa lam yuzdad huda lam yuzdad min Allah ila al-muhdar. Orang yang bertambah ilmu tapi akhlaknya tidak berubah, maka tidak bertambah baik hubungannya dengan Allah, kecuali tambah jauh. Jadi tidak ada dalam Islam itu beradu ayat sama ayat atau ayat sama hadis atau hadis sama hadis. Al-alimu habibullah. Habibullah kalau dia benar. Tapi di situ tentu di hadis itu walau kana fasikan, walau ia fasik. Itu perbandingannya dengan seorang jahil, artinya dia tidak punya ilmu tapi ibadah, maka ibadahnya tidak diterima. Itu baru bandingan dengan orang alim yang berilmu tapi jahat. Jadi jangan dibandingkan dengan seorang yang tahu agama walau sedikit lalu diamalkan. Nabi bersumpah, demi Allah yang menciptakan diriku, lebih saya membenci seorang alim yang jahat daripada 40 orang dajjal. Dajjal di dalam hadis dirumuskan jumlahnya 30 orang dajjal. Tapi bahasa Nabi sudah 40 dajjal. Maka itu adalah bahasa hiperbola, tanda kebencian. Kayak bahasa ulaika kal an'am bal hum adall, mereka kayak binatang tapi lebih. Artinya marah sangat Nabi. Maka sama-sama tidak ibadah itu ibadah zahir saja. Sembahyang, puasa, zakat, haji sudah selesai, tidak. Akhlak itu utama. Dan menjadi ciri daripada orang yang mabrur hajinya, ibadahnya diterima, taubatnya diterima, akhlaknya berubah. Baru dia menjadi syakirin, orang yang bersyukur kepada Allah. Ciri orang yang bersyukur itu imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Tidak dikatakan mengerjakan perintah kalau akhlak tidak diubah. Ini akhir zaman, fi akhir zamani ibadi jahilun. Di akhir zaman umatku bodoh-bodoh, ulama ulfasek, ulamanya jahat-jahat, udah akhir zaman. Maka nggak usah heran. Kami yang di mondok, jadi santri dipanggil tengku bandel. Namun gara-gara tengku yang bandel, jangan kita jelekkan agama atau jelekkan Nabi. Itu oknum. Ada sebagian penegak hukum, dia penegak hukum, ada sebagian hantu. Sehingga ditakuti oleh masyarakat kalau lewat di jalan dia print lalu diambil duitnya. Ada, tapi itu oknum. Tidak kayak Bang Fahmi kita itu polisi lurus itu ya. Alhamdulillah ada. Jadi alhamdulillah semua untuk dibuktikan baiknya seseorang atau jahatnya seseorang terlukis dari akhlaknya dan sunatullah. Orang yang akhlaknya mulia, dia bandit, dia tobat dari hidup. Orang yang akhlaknya jelek, di akhir hidup ia tercela. Maka pemahaman singkat daripada loba dan tamak ini sama. Artinya tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang diberi Allah. Tidak punya sifat qanaah. Dan bisa implementasi daripada sifat ini, dia bersifat dengan syahut ta'am. Syahut ta'am itu bukan banyak makan. Ini Syekh Abdullah. Ada
ada kesan di Aceh, di Aceh, sufi itu makannya sepotong roti. Di negeri beliau sepotong roti sepahak seroti ya. Khubz مثل هذا في العرب في الأجل مثل هذا. Nah, sufi makan satu roti. Jadi habis makan kolep, masuk rumah sakit ya. Jadi pemahaman kadang-kadang salah. Boleh makan banyak kalau tidak sampai kelebihan kenyang dan kebutuhan badan. Bagaimana kita makan dikit mau perang? Dikejar kafir meninggal kita, nggak perlu diperang. Maka ada salah pemahaman pada makna syahud. Seorang sahabat, Nabi mengerjakan sunnah aiman fa aiman, kanan dan kanan. Suatu hari kedatangan tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bagi kurma. Ketika beliau bagi kurma, maka sahabat di sebelah kanan Nabi mengambil 2. Dan Nabi bertanya, adakah engkau pencuri? Maling? Syarik. Angkut syarik. Adakah engkau itu maling? Beliau tercengang dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan diriku itu maling? Karena belum tentu ini kurma cukup untuk semua, tapi dia ambil 2. Misalnya kita buat kenduri di Kupinangro, ada makan-makan. Kita bilang, jamaah silahkan dagingnya taruh sendiri, taruh banyak-banyak. Itu boleh tanya langsung, kamu maling? Boleh tanya begitu. Karena ngambil banyak, sedangkan muslim lain belum tentu dapat. Itu juga jiwa tamak. Dapat rezeki sehari 100.000. Kalau dia punya sifat qanaah, insya Allah Allah cukupkan rezekinya. Tapi ketika dia sempit pikirannya, maka ia selalu merasa kurang walau sudah lebih. Maka oleh sebab itu, beliau-beliau yang demikian akan jadi jiwanya itu tumbuh daripada tamak tadi, hubbul mal, cinta harta, hubbul jah, cinta megah, karena ia ingin menggapai semua yang ia pikirkan. Maka itu juga masuk dalam not hubbud dunia. Yang kata baginda, hubbud dunia rasul maksiyah. Cinta dunia itu otak maksiat. Zuina linasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banin ila akhiril ayat. Dihiasi manusia itu dengan kecintaan kepada istri, kepada anak, kepada harta, kepada kendaraan. Itu semua adalah dunia. Kalau gaya berpikirnya ia cinta istrinya karena istri, maka itu adalah maksiat dan itu adalah dosa. Kalau ia berpikir saya mencintai istri saya karena Allah, karena perintah Allah, karena sunnahnya Rasulullah, maka istri, anak, harta, semua jadi ibadah. Nabi cinta kepada orang yang kaya, tapi bukan kaya yang tamak, dengan dalil dia tidak pelit. Makanya coba itu buka surat At-Taghabun ayat 15. Udah cepat Androidnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta jadi fitnah. Artinya anak yang kita tinggalkan, harta yang kita tinggalkan, anak yang masih hidup bersama kita, harta yang sekarang ada di kita, itu adalah bahan bakar kita di neraka. Akan dijadikan Allah gosokan dan digosok lambungnya, mukanya dengan gosokan itu, kalau dia loba terhadap harta itu. Dia tumpuk-tumpuk harta tanpa nafkah di jalan Allah. Hari ini hari Jumat, besok Sabtu. Bapak Presiden kita Joko Widodo yang mulia sudah meresmikan hari raya hari Minggu sesuai dengan hilal. Udah. Jadi kita hari raya di hari Minggu. Tapi hari ini yang ada duit masih belum ada kurban. Berarti dia pencinta harta, dia tamak, dia loba.
Dia cinta dunia. Baginda Ibrahim alaihissalam ketika anaknya diminta untuk disembelih, umur beliau sudah lebih 100 tahun, beliau beri. Ketika istrinya Siti Hajar radhiyallahu anha, beliau dimintai anaknya untuk disembelih, beliau beri. Nabi Ismail alaihissalam, diri beliau diminta sembelih, beliau beri. Kita duit 2,5 juta diminta untuk makmur selama-lamanya, tidak mau. Untuk menang di akhirat, tidak mau. Bodoh pada Allah itu namanya. Itu yang kejadian. Wallahu a'lam. Maka man kana lahu sa'ah falam yudah fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya kemampuan tidak kurban, jangan dekati tempat salat kami. Semua tempat masjid di sini tempat Nabi. Laula Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena baginda, tidak kami ciptakan, tidak saya ciptakan semesta alam. Maka semua yang ada di alam semesta, Nabi Muhammad sebab. Namun, jangan sampai jadi wahdatul wujud salih buta. Nabi Muhammad tetap makhluk Allah. Jangan ada pahaman bahwa Nabi Muhammad adalah Allah. Nabi Muhammad pecahan Allah. Itu aliran sesat. Belajar mawjud wahdatul wujud. Mawjud. Fi kulli alam mawjud. Salih buta mawjud in the Arab. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Di zaman Nabi kan yujad. Di zaman Nabi. Hakala. Wallahu indahu ajrul azim. Jangan bersikap demikian. Di sisi Allah ada pahala yang agung. Makna agung itu adalah bahasa Acehnya wow, tak bisa diungkap. Ada kodok segede kerbu. Wow, itu agung namanya. Begitu juga pahala ajrun azim, tak bisa dibayangkan. Agung sekali. Menang dunia, menang akhirat. Udah sering saya sampaikan. Bahagia belum tentu di banyak uang. Orang naik Pajero atau apa itu Rebon, ya. Di dalam jambak-jambakan sama istri. Kita pikir suspensi, padahal bukan, goyang mobilnya. Allah. Tapi ada orang naik beca, roda 3, makan kacang sama istri sama anak ketawa-ketawa. Mereka nggak mau tukar becak mereka sama Rebon itu. Kalau di Rebon tak ada kebahagiaan, maka ketika kita patuh Tuhan tidak bersikap jelek di dalam jiwa, insya Allah bahagia Allah beri di hati. Sehingga sanggup wujudkan lagu TK. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu sulit. Kalau tidak patuh Tuhan, hati akan gundah gulana. Akhirnya cari miras, cari sabu, cari marijuana. Kenapa? Tidak mendapati ketenangan jiwa. Ketika kita patuh Tuhan, bahagia milik Allah. Allah akan berikan bahagia kepada orang-orang yang dicinta. Sudah sambung satu ayat lagi, selesai. Fattaqullah. Maka takwalah kalian kepada Allah, artinya apa? Patuh. Sami'na wa ata'na. Dengar lalu patuh. Bukan dengar Quran, dengar hadis. Imam Bukhari radhiyallahu an pengikut Imam Syafi'i, Imam Muslim radhiyallahu an pengikut Imam Malik. Semua muhaddisin bermazhab. Di Nanggro Aceh Darussalam, kembalilah kepada Quran dan hadis. Semua ada ikut mazhab. Itu adalah sumber perpecahan. Itu namanya Wahabi. Ingat ya? Na'udzubillahi min dzalik. Udah. Kemudian daripada itu, wasma'u wa ati'u. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita pahami lewat tulisan para ulama. Sami'u, nggih. Wa ati'u, laksanakan. Kalau nggih-nggih aja semua bisa. Ini kita di depan direktur di kantor ratang gitu. Jumpa direktur, dek. Nah, gitu ya kan. Allahu a'lam bissawab. Udah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan nafkahkan dalam keadaan baik hartanya, caranya untuk diri kalian. Untuk siapa kurban itu? Untuk rakyat, bukan untuk yang kurban. Supaya ia mulia di sisi Allah, bukan untuk masyarakat. Wa may yuka syuh
diselamatkan dari penyakit pelit, kriya. Di lughatil Aceh, bakhil, kriya. Kriya. Syuk. Nafsihi, dirinya, wa ulaika humul muflihun. Dialah orang yang bahagia. Maka yang punya sifat-sifat di sini enggak pelit, itu orang bahagia. Kalau ke Kupinanggro, dia bayar air selalu. Orang bilang, bangai dakkah? Abi pengke. Enggak. 1 kurang 1, 9. Karena 1 sedekah, minimal Allah balas 10. 2 kurang 1, 19. Itu akidah Islam. Kalau akidah syaitan 267 Al-Baqarah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kalau udah mau sedekah, mau kurban, saya miskin. Itulah orang yang hubbud dunia. Dalam pikirannya peng fulus. Fulus. Begitu keadaan. Maka sama-sama empati, solidaritas, mengenang jasa baginda Ibrahim alaihissalam Khalilullah, mengenang jasa Siti Hajar ibunda kita bersama, mengenang jasa Nabi Ismail ayahanda kita bersama. Maka yang ada duit belum pesan kurban. Tengku Abdullah baru datang sini, tapi ada yang telepon minta kurban. Ada yang begitu. Alhamdulillah, dirahmati Allah yang kurban. Kita yang nggak mampu kurban, apa tugas kita? Kerja kurban dan makan kurban. Ngerti ya? InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada Tengku Abdullah. Bebas. Udah, kita kembalikan kepada beliau. Bila itu qaulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mohon maaf, mungkin bahasa saya kurang, tapi insyaallah dibantu sama Ustaz Uli. لا نكثر على ما قاله أستاذنا، وهو هذا أساس الدين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق هي ما تحثك وتعلمك التقوى. فمن لم يكن له خير في الناس لم يكن له خير في أهله. من لم يكن له خير في أهله لم يكن له خير في نفسه. ومن لم يكن خير له في نفسه لم تكن علاقته مع الله قوية بالتقوى. Bismillah. Izin, tunggu. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran Syekh Abdullah Jabir ini membawa berkah tersendiri. Amin. Dan Jus. alhamdulillah melanjutkan ta'lim dari guru kita. Kemudian Syekh Abdullah bilang insyaallah tidak akan panjang lebar karena semuanya sudah disampaikan oleh Tengku. Apa yang disampaikan oleh Tengku tentang akhlak, tentang muamalah yang baik itu, ya, dan itulah agama kita. Asasuddin, dasar agama kita ya akhlak yang baik, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu liutammima makarimal akhlak. Saya tidak diutus illa liutammima makarimal akhlak, kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ya. Dan takwa dalam agama ini barometernya ya akhlak. Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersosial, disitulah ketakwaan kita. وكيف ذلك وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من الأحاديث العجيبة واللطيفة. رجل دخل الجنة بغصن شجرة كانت في طريق المسلمين فأزاحها. هذا ما الذي
دعاه إلى ذلك حسن خلقه ألا يتضرر الناس فأزاح هذه الشجرة. والمرأة التي كانت تؤذي جيرانها كانت تصوم وتقوم، فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تقوم وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وأقربكم مني منزلا يوم القيامة في رواية أكثركم صلاة عليه اللهم صل وسلم عليه، وفي رواية أحاسنكم أخلاقا. Masya Allah. Ya, dari sini barometer ketakwaan seseorang itu dilihat dari akhlak yang baik. Bahkan disebutkan, diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki ini masuk surga karena sebuah ranting pohon. Jadi laki-laki ini ketika dia melewati sebuah jalan melihat ranting ada di tengah jalan, disingkirkan. Dengan akhlak yang baik ini, kepedulian ya, yang terlihat sederhana menjadi penyebab ya, hamba yang soleh ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dia menyingkirkan ya, ranting yang ada di tengah jalan tersebut, ada sifat rahmat, kasih sayang, kepedulian, sehingga dengan sifat rahmat tersebut kemudian Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dalam riwayat yang lain ada seorang perempuan, ya, kalau tadi laki-laki, sekarang perempuan, ya, tusalli wa tasum wa taqra'ul Quran, dia sholat, dia baca Quran, dia apalagi dia puasa, tapi memiliki akhlak yang tidak baik. Dia senantiasa mengganggu tetangganya, mengusik tetangganya, menggunjing tetangganya. Dakhalatun nar, tapi dia masuk ke dalam neraka. Walaupun ya, gambarannya, walaupun kita semuanya laki-laki maupun perempuan, jika punya kepedulian akhlak yang baik, walaupun ibadahnya pas-pasan, bisa masuk ke dalam surga. Sebaliknya, walaupun ibadah kita luar biasa banyaknya, ya, kita ahli puasa, ahli ibadah, ahli qiyamul, tapi kalau punya akhlak yang tidak baik, naudzubillah min dzalik, bisa masuk ke dalam neraka-Nya Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, aqrabukum, ya, kalian semua orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, yaumul qiyamah, di hari kiamat. Dalam riwayat dikatakan, aktsarukum alayya shalah, yang paling baik bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku. Riwayat yang lain mengatakan yang paling dekat denganku, kata Nabi Muhammad, di hari kiamat nanti, mereka yang paling baik akhlaknya terhadap sesama. وهنالك حديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقهم هو والصحابة، فرأى الصحابة عش طير. انظروا إلى أخلاق النبي ورحمته وارتفاع أخلاقه، ليس فقط مع الناس وإنما حتى مع مخلوقات الله سبحانه. جذع نخلة بكى عليه صلى الله عليه وسلم. ناقته الحصواء توفيت بعد وفاته، لم تستطع أن تستحمل. كل ذلك من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فأخذ الصحابة صغار هذا الطائر، فأتى الطائر يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في الصحابة فقال: من فجع هذه بأولادها؟ رحمته وأخلاقه شملت كل شيء، وهذا درس لنا أن تكون أخلاقنا في كل أحوالنا. يوجد مقولة تقول: أحوالك لنفسك وتعاملك للناس. تأتيك مصائب، تأتيك هموم، تبقيها في نفسك. أتتك مصيبة تبقيها في نفسك، لا تخرج هذه المصيبة بسوء أخلاق على الناس. فأحوالك لنفسك وأخلاقك للناس، فالناس شهود الله في الأرض، فإن شهدوا لك خيرا كان خيرا لك، وإن شهدوا لك شرا فكان شرا لك.
Kembali lagi berbicara tentang akhlak. Bagaimana kita melihat akhlaknya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan akhlaknya Rasulullah SAW, kebaikan Rasulullah SAW tidak hanya kepada manusia saja, bahkan binatang pun merasakan betapa baiknya akhlak baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bahkan tumbuhan pun juga merasakan betapa baiknya, betapa mulianya akhlak baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan, sebagaimana yang sering kita dengar, ada anak apa itu, lupa korma, mengadu kepada Rasulullah SAW, nangis rindu sama Rasulullah. Kemudian dijawab di tangan oleh Rasulullah SAW, disikapi seakan-akan pelepah korma ini makhluk hidup manusia, disikapi dengan baik, bahkan dipeluk. Dan inilah akhlak Rasulullah. Di riwayat yang lain ada seekor burung. Nah, ini seekor burung yang memelihara burung, hati-hati. Seekor burung terbang ngadu kepada Rasulullah SAW. Kenapa ngadu sama Rasulullah? Karena burung itu ditangkap kemudian diberikan kepada anaknya untuk dijadikan mainan. Ngadu nih burung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dianiaya oleh umatmu. Mendapatkan aduan dari Rasulullah, kemudian Rasulullah panggil itu sahabat, dipanggil dan diminta untuk melepaskan burung tersebut. وعبادات القلوب أعظم عند الله من عبادات الجوارح. متى فرضت الصلاة؟ بعد أن فرض التوحيد الخالص لله. بدأ بأخلاقه، بدأ بتوحيد الله، بدأ بما يتعلق بالقلب، ويحب الله علاقة القلب به، أن يكون عبده معلقا بقلبه إليه سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم شيء وأكثر شيء متكرر في القرآن تقواه سبحانه وتعالى. تقواه في ماذا؟ تقواه في قلوبنا، وهذا كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولا يوفق لذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فيحسن المرء قلبه، فبتحسينك لقلبك قلبك يدعوك إلى العمل بالجوارح. فمن كان يعمل بالجوارح وقلبه ليس حاضرا، فمعنى قلبه ليس معلقا بالله، وإنما هو عبادة يصلي لكي يقال عنه أنه يراه الناس يقول هذا لا يصلي، خلاص لا يصلي، وهكذا. فعلاقة القلوب بالله سبحانه وتعالى وعباداتها أحب إلى الله، والأحب من ذلك أن تجمع بين على عمل قلبك وعمل جوارحك. ما شاء الله. Ya. Kemudian Syekh Abdullah Jabir berbicara tentang takwa, tentang takwa. Hakikat takwa fil qalb. Hakikatnya takwa itu ada pada hati. Dan dalam beribadah, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebuah kebaikan. Tapi ketahuilah, ibadatul qulub a'zam. Ibadah dengan hati yang diiringi dengan kehadiran hati itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia daripada ibadah yang dilakukan hanya dengan jasad saja tanpa ada kehadiran hati. Dan kecintaan Allah kepada seorang hamba itu diukur dari ikatan hubungan hati hamba tersebut kepada Allah. Bagaimana keterikatan hati kita kepada Allah, seperti itulah kecintaan Allah kepada kita.
Semuanya, apapun yang kita lakukan, semuanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita baik, insya Allah semuanya akan baik. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita itu kemudian akan menyeret atau memaksa anggota tubuh kita untuk melakukan apa yang ada di dalam hati kita. Karena fisik kita, tangan kita, mata kita, pendengaran kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita melakukan sesuai dengan instruksi apa yang ada dalam hati kita. Maka Allah bil-qulub, hati-hati dengan hati kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita agar senantiasa bisa menjaga hati kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. ودليل ذلك نرفق هذا كله بدليل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب وهذا ملخص ذلك أن تصلح قلبك فتصطلح بذلك جوارحك ويصطلح قلبك وتسمو روحك إلى السماء. Dalilnya apa? Dalilnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasul SAW bersabda, Inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau memang segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Tapi jika segumpal daging itu buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Jika hati seorang manusia baik, maka ucapannya pun juga baik, tingkah lakunya baik, tatapan matanya baik, ucapannya baik, semuanya baik. Tapi kalau hati seorang manusia itu buruk, lisannya buruk, yang keluar dari lisan buruk, tatapan mata buruk, pendengarannya buruk, apa yang dilakukan oleh tangannya buruk, yang dilakukan oleh kakinya buruk, semuanya ikut buruk. Soal, pertanyaan, ma akthar ma yudkhilun nas an-nar. Pertanyaan, siapa yang paling banyak di antara umat manusia yang masuk neraka? Nisa. أكثر ما يدخل النار هو اللسان. في حديث معاذ رضي الله عنه قال ونحن محاسبون على ما نقوله بأفواهنا قال يا معاذ ثقلتك أمك أو يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وفي رواية حديث آخر اضمن لي ما بين لحييك وبين فخذيك أضمن لك الجنة. الآن السؤال الآخر، كيف أصل إلى هذا؟ كيف أصل إلى تقوى القلب؟ كيف أصل إلى صفاء الروح؟ كيف أصل إلى مرتبة قال عنها ابن تيمية جنة في الدنيا حلاوة الإيمان من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كيف أصل إلى مرتبة يقول فيها لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم لقاتلون عليها بالسيوف. كيف نصل إلى هذه المرتبة؟ Ada yang tahu jawaban? Pertanyaan beliau. Tadi kita berbicara tentang hati tentang takwa, menghadirkan hati. Bagaimana cara kita bisa sampai kepada hati? Kalau tadi jawabannya penyebab terbanyak manusia itu masuk ke dalam neraka ya lisan. Selama kita bisa jaga lisan kita, insya Allah kita aman dari neraka. Lisan terjemahan dari hati. Kemudian bagaimana kita bisa mengkondisikan hati kita? Itu pertanyaan. حضور القلب نعرف ذلك. حضور القلب تستحضر قلبك في العبادة. كيف أستحضر قلبي في العبادة؟ بأن أحسن جوارحي في العبادة. فهي علاقة مرتبطة. قلبك يحسن جوارحك وجوارحك تحسن قلبك.
tadhkurullah, zikir setelah salah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar berapa kali? 33, semuanya hafal. Tapi mau lihat masuk sama jamaah masjid, saya mungkin coba 10 kali sudah selesai 33. Kenapa? Nah, zikir buru-buru. Betul. Wahakala. Salat takbiratul ihram, lihat ini orang khusyuk. Baca Al-Fatihah. Di sini di Bantaci ada salawat Bilal di tarawih. Ada. Salawat Bilal. Ada sini, lihat ini. Yang dengar kalimat yang awal, kalimat yang terakhir. Allahumma roleh, jamaat masjid. Bukan yang salawat Bilal saja. Sama jamaat masjid ikuti. Allahumma roleh. Bagaimana mau dapat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa hadha la yahsul illa bi istihdari nafsi. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تبدأ بنفسك أولا. بديت الصلاة بخشوع، استعجلت في أوسطها، تعود إلى الخشوع. تذكر نفسك دائما أنك تقف بين يدي الله، تذكر الله، تتذكر أنك تذكر اسم الجليل. Kalau saya bicara, ada yang paham? Gimana? والله ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. حين أذكره هو يعلم ما في نفسي، يعلم ما في نفسي، لكن احتراما لله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تحسن عبادتك، تحسن دعاءك، تحسن ذكرك له سبحانه وتعالى. تحسن العبادة. Panjang ya. تحسين العبادة. Nah. Apa namanya? Bagaimana kita memulai sehingga kita bisa ibadah khusyuk, menghadirkan hati ketika kita beribadah, hati kita selaras dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan selaras dengan apa yang ada dalam hati kita. Bagaimana caranya? Kadang-kadang gitu, gimana sih cara kita khusyuk ibadah? Kayaknya apa namanya? Kita baca apa gitu ya, kita mikirin apa, bahkan kita ngelakuin apa ya, kita mikirin apa ya. Mau salah satu tanda itu kekhusyuan seseorang dilihat dari gerakan tubuhnya, karena satu sama lain saling berkaitan. Kita bisa melihat seseorang itu sholatnya khusyuk atau tidak bisa dilihat dari gerakan tubuhnya, gerakan sholatnya. Kalau gerakan sholatnya ekspres, wah, sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, yang penting sah, secara fikih sah. Dapat ketenangan hati? Tidak. Atau zikir? Ya tadi saya sampaikan, beliau pertama kali sampai subhanallah, baru 10 kali yang lain sudah Allah baru selesai. Ekspres. Jika ibadah yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan hanya sekedar lisan saja, ibadah yang kita lakukan hanya sekedar fisik saja, mustahil rasanya kita bisa mendapatkan ketenangan dari ibadah yang kita lakukan.
Mustahil rasanya kita mendapatkan ketenangan dari apa yang kita ucapkan. Mustahil, jauh gitu. Nggak mungkin. Maka lantas, bagaimana cara memulainya? Mulai ya dari apa yang bisa kita mulai. Maksudnya bagaimana? Kita ya, mana yang pertama kali bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang lisan kita dulu harus berzikir dulu, baru nanti hati mengikuti, ya udah. Lisan dulu sambil mensejarjarkan, biar satu irama satu gelombang dengan hati ini dengan lisan. Ternyata lisan juga susah, nggak bisa. Saya harus mengkondisikan hati saya dulu. Ya sudah, zikir bisir dulu, Allah 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 dalam hati, baru nanti lisan menyeimbangi. Seperti itu caranya. Ya. Kalau kita sudah bisa menyatukan antara gerakan lisan dengan hati, maka akan dapatlah ketenangan jiwa itu, ketenangan hati itu, sebagaimana firman Allah yang beliau sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang beriman, ya. Orang-orang yang mendapatkan alladzina amanu, orang-orang yang mendapatkan, orang-orang beriman, orang-orang mendapatkan ketenangan hati. Dari mana dia mendapatkan ketenangan hati? Bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman beliau, Masya Allah, terutama pas tarawih. Ini kadang memang jadi evaluasi kita. Kita yang sholatnya 23. Sisi lain bilangan rakaat itu bagus, penting. Tapi kualitas ibadah, kualitas rakaat itu juga tidak kalah pentingnya. Harus kita perhatikan. Ya Allah, alhamdulillah Ramadan saya 23 rakaat, kita 11 rakaat, tapi ekspres semuanya. Apalagi yang Bilal dibaca apa, pokoknya kedengarannya gitu aja udah. Nah, ini harus dievaluasi bahwasanya kita berpikir, kita beribadah dengan menghadirkan hati. ومن سبل الوصول إلى اطمئنان القلب تنوع العبادة وتنوع القراءة. مثال semuanya suka misal, Misal, تريد اطمئنان قلبك، تريد حفظ القرآن الكريم، فتطلب الدعاء أو تطلب أو تقرأ القرآن، فيدعو لك أستاذك، يدعو لك شيخك، وتتكاسل عن حفظه. فالكرومة tidur, gak baca. Syekh mau hafal Al-Quran, doakan saya Allah, amin, 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 nangis. Kalau rumah tidur, main HP. Nah, bagaimana mau hafal Al-Quran? Mau hafal Al-Quran, setiap rakaat, qulhu. Boleh. Ini rutin. هذا أصبح روتين. كيف يستحضر قلبك؟ خلاص كل يوم تقرأ نفس الآية. فلا يستحضر القلب لأن اعتاده. لكن حين تنوع وتعود إليها وهكذا، هذا من سبل حصول القلب على الطمأنينة. Kehadiran hati itu, ibadah yang khusyuk dengan menghadirkan hati, tidak bisa tiba-tiba kita dapatkan begitu saja gitu. Anugerah landuni nggak bisa. Semua harus dengan ikhtiar, harus dengan upaya. Jatuh bangun kita, tanya tunggu kalau nggak percaya. Jatuh bangun kita melatih itu. Tidak bisa tiba-tiba saya mau ibadah khusyuk, Allahu Akbar, takbiratul ihram sampai salam khusyuk. Nggak bisa, perjuangan kita latih pelan-pelan. Beliau tadi bilang, ya, kalau kita ingin ibadah kita khusyuk, bisa menghadirkan hati kita tanpa ada upaya, itu dusta, keinginan yang bohong, cintanya cinta palsu. Sama halnya ada orang yang ingin hafal Al-Quran, ya. Setiap ketemu sama orang soleh, dia minta doa, ketemu ustaz, dia minta doa, ketemu tunggu, dia minta doa, ketemu syekh, dia minta doa, sampai nangis. Bilangin tuh tangannya syekh, dipegangin ke kepalanya, pegangin ke jidatnya, pegangin ke hatinya. Tapi sampai rumah tidur lagi. Sampai rumah main handphone. Sampai rumah lupa dengan upaya Al-Quran. Gak mungkin bisa seperti itu. Semua harus dengan upaya. Pelan-pelan.
begitu kita zikir, di tengah-tengah zikir kita, di tengah-tengah ibadah kita, kita teringat bahwa kita lengah. Saat itu juga langsung kita tarik pikiran kita untuk ikut hadir sinkron dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم إنا نشهدك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فاجعلنا على نهجه من المهتدين وارزقنا اتباعه خير اتباع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك مصاحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنانك جنان النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا ومرحوما واجمعنا مع الأحباء والأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حفظ كتابك الكريم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان نسأله أن يكون مباركا وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأكثروا عليه من الصلاة فما فينا من نعيم فكله بفضله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, di akhir mau'izahnya tadi Syekh Abdullah menutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW, inna min aqdari ayyamikum yaumul jumu'ah. Sungguhnya sebaik-baik hari yang kalian lewati itu hari Jumat. Maka di hari Jumat itu perbanyaklah sholawat kepadaku, kepada Rasulullah. Perbanyaklah sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dan hari Jumat sebanyak-banyaknya. Karena yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat, yang paling banyak sholawatnya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini di dunia, dan juga Allah nanti juga berkenan mengumpulkan kita di akhirat bersama orang-orang soleh, dan juga bersama guru-guru kita baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya. Ayo, nanti bersalawat kepada Rasulullah SAW akan dipimpin oleh Syekh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak atau apa-apa. Mohon maaf kalau ada salah atau khilaf. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته. فما أصبنا فمن الله وحده وما أخطأنا فمن الشيطان ومن أنفسنا فنعوذ بالله من ذلك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.